Setelah Khalid bin Walid meninggalkan Irak, orang-orang Persia merasa senang dan mereka berpikir bahwa orang-orang Muslim akan dengan mudah dikalahkan. Namun mereka tidak tahu bahwa Khalid bin Walid telah meninggalkan para pejuang hebat di bawah kepemimpinan salah satu panglima perang terbaik umat Islam, yaitu Musanna bin Harithah. Dialah orang Muslim pertama yang mengangkat pedangnya di hadapan pasukan Persia, yang mengenal dengan baik sifat-sifat pasukan Persia dan tipu daya bangsa Persia. Musanna bin Harithah menyebar pasukannya ke beberapa tempat untuk menjaga kota-kota yang telah dikuasai umat Islam. Musanna agak ragu dengan kondisi umat Muslim saat itu, karena umat Islam tidak memiliki pasukan yang cukup untuk menghadapi seluruh pasukan Persia. Maka jika datang pasukan Persia dalam jumlah besar, Musanna pun akan mengumpulkan semua pasukan Muslim yang tersebar di beberapa kota untuk bersatu dan mengalahkan pasukan Persia yang menyerang tersebut. Dan setelah perang selesai, pasukan umat Islam akan dipencar kembali ke beberapa kota untuk menjaga kota-kota penting yang telah dibuka oleh umat Islam. Saat itu terjadi perpindahan kekuasaan di dalam struktur pemerintahan Kekaisaran Persia. Saat itu, Kekaisaran Persia dipimpin oleh seorang tokoh bernama Syahribas. Dia adalah seorang pemimpin yang bodoh. Ketika dia naik tahta, dia mengirimkan surat kepada pemimpin umat Islam di Irak, yaitu Musanna bin Harithah. Dalam surat itu dia mengatakan, "Kalian tidak memiliki kekuatan yang besar. Aku akan kirimkan kepada kalian pasukan yang terdiri dari para penggembala ternak, ayam dan babi." Musanna bin Harithah pun heran dengan isi surat tersebut, dan Musanna pun membalas surat tersebut dengan mengatakan, "Sepertinya Anda bercanda. Tapi jika itu benar, berarti saya pikir Anda terpaksa mengirimkan para penggembala ayam dan babi, karena bangsa Persia tidak punya pasukan yang cukup untuk menghadapi pasukan Muslim." Bangsa Persia tidak senang dengan isi surat yang dikirim oleh Syahribas, maka popularitas Syahribas pun merosot. Orang-orang Persia mengatakan, "Kamu telah membuat orang-orang Muslim itu berani kepada kita, wahai Syahribas." Maka setelah itu orang-orang Persia pun mengirim pasukan ke kota Babil yang dekat dengan markas pasukan Muslim. Pasukan Persia ini merupakan sebuah pasukan besar yang terdiri dari 10.000 prajurit. Pasukan Persia ini juga sudah dilengkapi dengan gajah-gajah yang besar. Ini adalah pertama kali umat Islam berhadapan dengan pasukan gajah Persia. Musanna bin Harithah kemudian mengirim surat kepada pasukan-pasukan penjaga yang ada di kota-kota Irak untuk datang ke Babil dan bersatu menghadapi orang-orang Persia. Maka kedua pasukan pun saling berhadapan di kota Babil. Namun, saat pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan Persia, kuda-kuda pasukan Muslim ketakutan dan tidak berani mendekat ke arah pasukan Persia karena adanya gajah-gajah besar di hadapan mereka. Gajah-gajah ini membuat pasukan kuda umat Islam menjadi seolah lumpuh, padahal pasukan berkuda adalah senjata terkuat umat Islam. Musanna bin Harithah pun kemudian mengumpulkan beberapa prajurit terbaik umat Islam dan mengatakan, "Masalahnya ada pada gajah. Kalian habisi gajah itu dan sisanya biar kami yang tangani." Maka pasukan khusus ini pun bersiap menyerang gajah-gajah pasukan Persia. Pasukan khusus ini bergerak bersama-sama mendekati gajah-gajah pasukan Persia. Kemudian sebagian dari umat Islam melemparkan anak-anak panah untuk menembak mati para penunggang gajah Persia. Dan saat para penunggang gajah tewas, pasukan khusus yang dibentuk oleh Musanna pun maju dan menghabisi gajah-gajah pasukan Persia. Maka gajah-gajah itu pun ditusuk oleh pasukan Muslim dan dihabisi hingga jatuh dan tewas. Satu demi satu gajah-gajah pasukan Persia pun berjatuhan dan tewas dihabisi pasukan Muslim. Setelah pasukan gajah berhasil dihabisi, pasukan berkuda umat Islam pun kembali menunjukkan kekuatan mereka. Kuda-kuda umat Islam menjadi berani lagi dan kemudian bergerak ke depan menyerang pasukan Persia. Saat itulah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Persia dan pasukan Muslim. Pasukan Muslim menghadapi pasukan Persia dengan penuh kesabaran, hingga akhirnya
pasukan Persia dapat ditekan. Pasukan Persia pun mulai terdesak mundur. Selanjutnya pasukan Persia pun mulai mundur dan berlarian ke segala arah. Pasukan Muslim pun mengejar pasukan Persia ke segala penjuru. Musanna bin Harithah memerintahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh pasukan Persia dan tidak membiarkan satu orang pun prajurit Persia untuk kabur. Maka pasukan Persia pun dihabisi satu demi satu, hingga tidak ada satu orang pun yang berhasil kabur. Maka pasukan Persia pun tewas dalam jumlah besar. Mayat-mayat pasukan Persia pun tersebar dan berserakan di jalan-jalan antara Babil dan kota Madain, ibu kota kekaisaran Persia. Kemenangan besar umat Islam dalam peristiwa Babil membuat Syahribas semakin dibenci oleh orang-orang Persia. Maka Syahribas pun akhirnya dilengserkan dari tahtanya setelah memimpin selama 40 hari saja. Setelah itu, orang-orang Persia memilih kaisar yang baru, yaitu Yazdegerd. Kemenangan umat Islam dalam peristiwa Babil membuat orang-orang Persia menyadari bahwa setelah kepergian Khalid bin Walid ke Syam, umat Islam masih sangat kuat di Irak. Dan jangan kita berpikir bahwa tanpa Khalid bin Walid umat Islam dapat dikalahkan dengan mudah di wilayah Persia. Karena banyak yang berpikir bahwa perang-perang yang terjadi di Irak tanpa kehadiran Khalid hanyalah perang-perang kecil yang tidak terlalu penting. Namun sebenarnya umat Islam menunjukkan keberanian dan kemampuan yang luar biasa dalam perang-perang penting di Irak, bahkan tanpa kehadiran Khalid bin Walid. Karena itu hal ini perlu kita tekankan agar menjadi sebuah fakta sejarah yang jelas bagi kita semua. Namun setelah peristiwa Babil, Musanna bin Harithah menyadari bahwa pasukan Muslim di Irak berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Karena pasukan Muslim saat itu hanya berjumlah 9.000 prajurit, dan 9.000 prajurit ini harus disebar ke berbagai wilayah di kota-kota Irak. Umat Islam masih dapat menang saat menghadapi 10.000 prajurit Persia. Tapi bagaimana jika yang dikirim berjumlah 50.000? Atau ratusan ribu prajurit, seperti saat Khalid bin Walid masih berada di Irak? Maka tentu pasukan Muslim akan sangat sulit untuk menang. Maka setelah itu Musanna bin Harithah pun berpikir bahwa pasukan Muslim di Irak membutuhkan pasukan bantuan dari Madinah. Maka Musanna bin Harithah pun mengirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta pasukan bantuan. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak menjawab surat Musanna. Musanna pun mengirimkan surat kedua dan ketiga, namun tidak juga dibalas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Musanna memutuskan untuk berangkat langsung ke Madinah menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melaporkan kondisi di Irak dan meminta pasukan bantuan. Sedangkan kepemimpinan umat Islam di Irak saat itu diserahkan kepada salah satu pejuang Muslim di Irak, yaitu Bashir bin Khososiyah. Saat Musanna bin Harithah tiba di Madinah, dia mendapati Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit keras dan sekarat di atas tempat tidurnya. Maka Musanna pun memaklumi dan menyadari bahwa saat itu Khalifah Abu Bakar memang tidak mampu menjawab surat yang dikirim oleh Musanna dari Irak. Namun Musanna bin Harithah tidak punya pilihan lain selain melaporkan kondisi umat Islam di Irak kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meskipun masih dalam keadaan sakit, tetap memikirkan urusan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar bin Khattab, disaksikan oleh para sahabat yang lain, "Aku akan meninggal hari ini atau malam ini. Jika aku telah meninggal, wahai Umar, maka aku serahkan urusan umat ini kepadamu. Dan setelah aku meninggal, jangan tunda lagi. Keesokan harinya, engkau wahai Umar, harus langsung mengajak umat Islam untuk berjihad bersama Musanna ke Irak. Dan jangan terlalu sibuk mengurus jenazahku." Maka benarlah kata-kata sang khalifah. Malam itu Abu Bakar As-Siddiq pun wafat, dan kepemimpinan umat Islam dan khilafah selanjutnya dipegang oleh Al-Faruq Umar bin Khattab. Dan keesokan harinya, Umar bin Khattab mengumumkan bahwa umat Islam harus mengirim pasukan bantuan ke Irak untuk berjihad melawan orang-orang Persia. Tetapi saat itu umat Islam ragu untuk berangkat,
karena menurut mereka orang-orang Persia sangat kejam dan keras terhadap orang-orang Muslim, dan hampir tidak ada yang siap untuk berangkat ke Persia kecuali satu orang, yaitu Abu Ubaid As-Saqafi. Umar bin Khattab pun bertanya-tanya, mengapa kalian berat sekali untuk pergi ke Irak? Para sahabat pun menjawab, perang di Irak adalah perang paling berat bagi umat Muslim. Pilihlah seorang tokoh dari kalangan As-Sabiqunal Awwalun atau dari kalangan Ansor, agar umat Islam merasa yakin dan siap untuk berperang. Namun Umar bin Khattab saat itu tidak ingin mencopot Musanna bin Harisah dari posisinya. Namun Musanna mendukung ide tersebut dan berkata, "Aku berjihad ikhlas karena Allah dan bukan untuk mencari jabatan. Pilihlah pemimpin yang dikenal dan disukai oleh orang-orang Madinah, wahai Amirul Mukminin." Maka setelah itu Umar bin Khattab pun memutuskan untuk memilih orang pertama yang siap untuk berjihad sebagai pemimpin pasukan, yaitu Abu Ubaid As-Saqafi. Setelah itu Abu Ubaid As-Saqafi ditunjuk sebagai pemimpin pasukan Irak. Satu persatu para sahabat pun datang dan bersedia untuk bergabung dengan pasukan umat Islam di Irak di bawah pimpinan Abu Ubaid As-Saqafi, salah satu prajurit paling berani dari kalangan As-Sabiqunal Awwalun. Umar pun memerintahkan Abu Ubaid As-Saqafi untuk segera pergi dan bergerak menuju Irak dan memimpin pasukan yang ada di Irak. Namun saat pasukan bantuan dari Madinah dalam perjalanan menuju Irak, mereka mendapatkan kabar buruk. Saat itu Rustum, pemimpin tertinggi pasukan Kekaisaran Persia, mengirimkan orang-orang ke berbagai kota di Irak dan menyuruh orang-orang Persia yang ada di kota-kota tersebut untuk memberontak dan membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang Muslim. Maka saat itu beberapa kota pun memberontak dan tidak mau lagi tunduk di bawah pemerintahan Islam. Selain itu, Rustum juga mengirim beberapa pasukan ke kota-kota di Irak. Dia mengirim seorang komandan pasukan bernama Jaban ke Namarik dan seorang komandan lain bernama Narsi ke Kaskas. Orang-orang Persia pun berdatangan dan mendukung pasukan Jaban, dan saat itu pasukan Jaban pun menjadi sangat besar dan kuat. Maka pasukan Muslim yang ada di Irak pun mengantisipasi pergerakan pasukan Persia dengan berpindah dari markas umat Islam di Hirah menuju wilayah Khofan yang merupakan wilayah padang pasir yang tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Persia, untuk mengantisipasi kalau ada serangan mendadak dari orang Persia sambil menunggu kedatangan pasukan bantuan dari Madinah. Setelah pasukan bantuan yang dipimpin oleh Abu Ubaid tiba di Khofan, pasukan bantuan ini pun beristirahat sejenak selama 5 hari. Dan setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Persia. Setelah itu pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaid As-Saqafi pun bergerak menuju Namarik untuk menghadapi pasukan Persia. Karena sebelumnya pasukan Muslim banyak yang tewas dalam peristiwa Babil, maka setelah diperkuat oleh pasukan bantuan dari Madinah, pasukan Muslim saat itu berjumlah sekitar 10.000 prajurit. Sedangkan pasukan Persia saat itu sangat besar dan berkali-kali lipat dari jumlah pasukan Muslim. Peristiwa pertempuran di Namarik ini merupakan pertempuran yang cepat dan tanpa strategi khusus ataupun perencanaan yang matang. Maka yang menang adalah yang sabar dan paling berani. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi antara pasukan Muslim dan pasukan kafir. Jumlah pasukan Persia yang lebih besar sempat membuat pasukan Muslim terdesak. Pasukan Muslim pun mundur sedikit demi sedikit. Musanna bin Harisah berusaha mengangkat semangat pasukan Muslim. Pasukan Muslim pun mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk tetap bertahan dan bersabar menghadapi serangan pasukan Persia. Hingga akhirnya posisi pasukan Muslim pun menguat dan pasukan Persia pun mulai kehilangan fokus. Barisan pasukan Persia pun mulai berantakan dan celah pun mulai terbuka di dalam barisan pasukan Persia. Pasukan Muslim pun menyerang pasukan Persia dengan serangan yang dahsyat, dipimpin oleh Musanna dan Abu Ubaid. Pasukan Muslim pun menghabisi pasukan Persia satu demi satu.
korban yang tewas sangat banyak, dan salah satu prajurit Muslim, yaitu Mitr bin Fiddah, berhasil menangkap pemimpin pasukan Persia, yaitu Jaban. Namun saat itu Mitr bin Fiddah tidak tahu bahwa Jaban adalah panglima perang pasukan Persia. Maka Jaban pun berkata kepada Mitr bin Fiddah, "Maukah kau melepasku? Sebagai gantinya aku akan memberikanmu 2 orang pemuda yang kuat yang akan membantu pekerjaanmu." Mitr bin Fiddah pun setuju, namun dengan syarat harus dengan kesepakatan Abu Ubaid As-Saqafi. Maka Jaban pun dibawa ke hadapan Abu Ubaid, dan Abu Ubaid pun sepakat dengan Mitr bin Fiddah untuk melepaskannya. Namun kemudian sebagian pemimpin pasukan Muslim melihat Jaban. Para pemimpin pasukan Muslim pun mengenali Jaban dan mengatakan kepada Abu Ubaid, "Dia adalah pembesar pasukan Persia yang memprovokasi orang-orang Persia untuk memberontak dan membatalkan perjanjian damai dengan kita. Cara terbaik untuk memperlakukannya ialah dengan menghabisinya. Karena jika dibiarkan hidup, dia akan melakukan hal yang lebih buruk bagi umat Islam." Namun Abu Ubaid menolak untuk menghabisi Jaban karena dia telah berjanji untuk mengamankan Jaban, dan dia menganggap bahwa Jaban telah menjadi bagian dari masyarakat Muslim. Para pemimpin pasukan yang lain berusaha meyakinkan Abu Ubaid untuk menghabisi Jaban, namun tidak berhasil. Maka selanjutnya Jaban pun dilepaskan. Ketika kabar kekalahan pasukan Persia sampai kepada pemimpin besar pasukan Persia, yaitu Rustum, Rustum pun galau. Lalu Rustum mengirim seorang komandan pasukan bernama Jalinius untuk bergerak menuju komandan yang lain, yaitu Narsi di wilayah Kaskara. Namun sebelum pasukan Jalinius sampai ke Kaskara, pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaid langsung bergerak menuju pasukan Narsi di Kaskara. Dengan kekuatan penuh, pasukan Muslim pun menyerang pasukan Persia di bawah pimpinan Narsi. Pasukan Persia saat itu kaget dengan kedatangan pasukan Muslim. Setelah melalui peperangan yang sangat sengit, pasukan Muslim berhasil menghancurkan pasukan Persia, dan markas pasukan Persia pun dihancurkan sehancur-hancurnya. Pasukan Persia pun dihabisi satu demi satu. Narsi akhirnya kabur melarikan diri meninggalkan pasukannya yang hancur di tangan pasukan Muslim. Narsi kabur hingga akhirnya tiba di markas pasukan Persia di Madain. Sesampainya di Madain, Narsi langsung menghadap Rustum atasannya dan menyampaikan berita kekalahan pasukan Persia di Kaskara. Rustum merasa lega karena Narsi tidak tewas di tangan pasukan Muslim, karena Narsi adalah keponakan Kaisar Persia Yezdegerd III. Kalau Narsi sampai tewas, Rustum bisa dilengsarkan dari posisinya. Namun Rustum merasa galau dengan kekalahan tersebut. Pasukan Jalinius yang berada di tengah perjalanan kemudian mendengar kabar kekalahan pasukan Persia di Kaskara. Jalinius pun berhenti sejenak di kota Bakasiyasa untuk menunggu perintah selanjutnya dari Rustum. Namun pasukan Muslim tidak tinggal diam. Setelah berhasil menghancurkan pasukan Persia di Kaskara, pasukan Muslim langsung bergerak ke arah pasukan Jalinius di Bakasiyasa untuk menghadapi pasukan Persia. Pasukan Muslim yang memiliki banyak kuda dapat bergerak dengan sangat cepat menuju Bakasiyasa. Pasukan Jalinius pun terkaget-kaget melihat kedatangan pasukan Muslim ke arah pasukan mereka. Maka perang pun terjadi. Pasukan Jalinius di Bakasiyasa akhirnya dapat dihancurkan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaid As-Saqafi. Pasukan Persia pun dihabisi satu demi satu, dan Jalinius pun kabur ke markas pasukan Persia di Madain. Dengan hancurnya pasukan Jalinius di Bakasiyasa, maka pasukan Muslim telah mencetak kemenangan besar 3 kali berturut-turut atas pasukan Persia hanya dalam waktu 10 hari saja. Kemenangan umat Islam di 3 pertempuran tersebut akhirnya membuat orang-orang Persia menyadari kekuatan pasukan Muslim. Maka satu demi satu kota-kota yang tadinya memberontak pun menyatakan kesetiaan mereka terhadap pemerintahan Islam. Dan satu demi satu kota-kota Persia pun kembali dikuasai oleh umat Islam.
Kemenangan umat Islam di Bakasyasa membuat umat Islam menguasai harta rampasan yang sangat besar. Umat Islam pun menikmati berbagai hidangan lezat yang diberikan oleh masyarakat Persia. Selain itu, umat Islam juga menikmati buah khusus yang hanya dinikmati oleh raja-raja Persia. Melihat buah yang sangat nikmat itu, Abu Ubaid pun memutuskan untuk mengirimkan sebagian buah yang lezat tersebut kepada khalifah dan umat Islam di Madinah. Dalam suratnya, Abu Ubaid menuliskan, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kami makanan raja-raja Persia. Kami mengirimkan sebagiannya kepada kalian, agar kalian mengetahui karunia yang telah Allah berikan kepada kita." Jalinius yang kabur dari medan perang akhirnya tiba di Madain. Jalinius pun datang ke hadapan Rustum dan menyampaikan kabar kekalahan pasukan Persia. Rustum pun semakin bingung atas keadaan yang dia hadapi. Rustum menyadari kekuatan pasukan Muslim yang luar biasa. Satu demi satu pasukannya habis dihancurkan pasukan Muslim. Rustum menyadari bahwa jika pasukan Persia kalah setelah ini, maka Rustum akan dilengsarkan dari posisinya sebagai panglima tertinggi pasukan Persia. Maka Rustum pun bertanya kepada pasukannya, "Siapakah komandan pasukan terkuat yang kita punya?" Maka pasukannya menjawab, "Bahman Jadawi." Maka Rustum pun memutuskan untuk mengirim Bahman Jadawi untuk menghadapi pasukan Muslim. Bahman Jadawi diperkuat dengan pasukan yang sangat besar, pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah pasukan Muslim. Pasukan Bahman Jadawi berkumpul di tepi sungai Efrat di sebuah lokasi yang bernama Qosun Natif. Pasukan Muslim pun berkumpul di tepi sungai Efrat yang lain. Maka kedua pasukan yang berkumpul ini saling berhadapan, namun dipisahkan oleh sungai Efrat. Kedua pasukan pun saling menunggu dan bertanya-tanya, siapakah yang akan menyerang lebih dulu. Pasukan Persia yang sangat besar sempat membuat pasukan Muslim galau dan ragu. Namun Abu Ubaid menenangkan pasukannya dan meyakinkan umat Islam bahwa kemenangan hanya dari Allah, bukan dari besarnya jumlah pasukan. Setelah beberapa lama di malam hari, datang utusan dari pasukan Persia membawa pesan kepada Abu Ubaid. Pesan itu mengatakan, "Silakan pilih, kalian yang akan menyeberang ke arah kami atau kami yang menyeberang ke arah kalian." Melihat pesan itu, para pemimpin pasukan Muslim pun berbeda pendapat. Sebagian besar pemimpin Muslim berpendapat bahwa sebaiknya pasukan Muslim tenang dan menunggu pasukan Persia menyeberang ke arah mereka. Namun Abu Ubaid mengatakan, jangan sampai mereka lebih berani mati daripada kita, tapi kita yang seharusnya menyeberang dan mendatangi mereka. Musanna bin Harisah pun meyakinkan Abu Ubaid dan mengatakan bahwa pasukan Persia adalah orang-orang yang licik. Mereka tidak akan membiarkan pasukan Muslim menyeberang dan merapihkan barisan. Namun mereka akan menyerang pasukan Muslim saat pasukan Muslim sedang menyeberang. Hal ini akan membawa musibah besar bagi umat Islam. Namun Abu Ubaid tetap kukuh pendirian. Dia tetap menginginkan agar umat Islam yang menyeberang sungai ke arah orang-orang Persia. Karena nampaknya Abu Ubaid tidak ingin merubah pendiriannya, maka Musanna pun memberikan nasihat kepada Abu Ubaid agar pasukan Muslim menyerang pasukan Persia saat mereka sedang lengah di malam hari, agar pasukan Persia tidak siap menyerang pasukan Muslim saat menyeberang. Namun nasihat ini tidak dijalankan oleh Abu Ubaid, dan Abu Ubaid memutuskan untuk menyeberang sungai Efrat di pagi hari. Di malam hari itu, istri dari Abu Ubaid, yaitu Dumah, bermimpi bahwa dia melihat Abu Ubaid dan 7 orang keluarganya meminum suatu minuman. Di pagi harinya, Dumah pun menceritakan mimpinya kepada Abu Ubaid. Abu Ubaid mengatakan, "Itu adalah syahadah, wafat di jalan Allah. Aku berharap agar Allah mengkaruniakannya kepadaku, wahai Dumah." Maka Abu Ubaid pun bersiap-siap memimpin pasukannya untuk menyeberang sungai Efrat. Sebelum menyeberang, Abu Ubaid mengatakan, "Jika aku wafat, maka serahkan bendera kepemimpinan pasukan ini kepada saudaraku Hakam. Jika dia wafat, maka serahkan kepada anakku Jabar. Jika anakku wafat, maka serahkan kepada anakku yang lain, Asim." Abu Ubaid pun menyebutkan 7 orang keluarganya
yang ikut berperang satu demi satu, sebagaimana yang dilihat oleh istrinya di dalam mimpi. Dan setelah menyebutkan ketujuh orang itu, Abu Ubaid mengatakan, dan jika dia wafat, maka serahkanlah bendera ini kepada Musanna bin Harisah. Maka pasukan muslim pun mulai menyeberang jembatan. Saat pasukan muslim masih berada di tengah-tengah jembatan, dengan liciknya, pasukan Persia menyerang pasukan muslim dengan tembakan-tembakan panah. Maka anak-anak panah pun menghujani pasukan muslim, dan satu demi satu pasukan muslim pun wafat sebagai syahid. Namun pasukan muslim tidak menyerah. Sedikit demi sedikit, pasukan muslim maju ke depan dan menyeberangi sungai Efrat. Setelah seluruh pasukan berhasil melintasi sungai Efrat, pasukan muslim pun segera merapihkan barisan dan bersiap untuk menyerang pasukan Persia. Namun pasukan Persia saat itu membawa gajah-gajah yang sangat besar. Gajah-gajah ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Mendengar suara gajah-gajah pasukan Persia itu, kuda-kuda umat Islam pun ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Pasukan gajah Persia pun maju ke depan ke arah pasukan muslim, diiringi oleh pasukan pejalan kaki dari orang-orang Persia. Pasukan muslim pun mulai goyah dan mundur. Melihat hal ini, Abu Ubaid pun berpikir, jika hal ini dibiarkan, maka pasukan muslim akan dihabisi satu persatu. Maka Abu Ubaid pun berkata, serang gajah putih besar itu, turunkan penunggangnya. Setelah jatuh penunggangnya dari gajah besar itu, maka mereka pasti akan mundur. Abu Ubaid berkata, aku yang pertama menyerang gajah itu. Abu Ubaid pun bertanya, bagaimana kita menghabisi gajah besar itu? Musanna pun menjawab, serang belalainya wahai Abu Ubaid. Maka Abu Ubaid pun bergerak dengan cepat ke arah gajah putih Persia tersebut. Abu Ubaid berhasil menyerang gajah putih itu. Belalai gajah putih itu pun terluka dan berdarah. Gajah putih itu kemudian meronta secara brutal dan menyerang Abu Ubaid. Akhirnya Abu Ubaid jatuh di hadapan gajah tersebut dan diinjak oleh gajah putih besar tersebut, dan Abu Ubaid pun wafat sebagai syahid. Melihat pemimpin mereka wafat sebagai syahid, pasukan muslim pun semakin bersemangat untuk berjuang. Gema takbir pun dikumandangkan. Bendera kepemimpinan pasukan pun diserahkan kepada saudara laki-laki Abu Ubaid, yaitu Hakam. Hakam pun berteriak, ayo maju wahai umat muslim. Pasukan muslim pun maju dengan gagah berani, laksana singa-singa yang kelaparan. Hakam pun berperang dengan sangat hebat melawan pasukan Persia. Satu demi satu prajurit Persia dihabisi oleh Hakam, hingga akhirnya Hakam terkena serangan pasukan Persia dan wafat. Bendera kepemimpinan kemudian diserahkan kepada putra Abu Ubaid, yaitu Jabar. Jabar pun memimpin pasukan muslim dan berjuang dengan sekuat tenaga melawan pasukan Persia. Jabar menunjukkan keberanian dan kemampuan yang luar biasa dalam perang tersebut. Hingga akhirnya Jabar pun jatuh dan wafat sebagai syahid. Demikianlah satu persatu keluarga Abu Ubaid memegang bendera kepemimpinan pasukan, dan seluruhnya sejumlah 7 orang tersebut wafat, sebagaimana yang dilihat oleh Dumah, istri Abu Ubaid dalam mimpinya. Setelah itu bendera kepemimpinan umat Islam pun diserahkan kepada panglima umat Islam pasca Khalid, yaitu Musanna bin Harisah. Musanna bin Harisah melihat bahwa kondisi umat Islam saat itu sangat memprihatinkan, dan jika hal itu dibiarkan, maka pasukan umat Islam akan habis seluruhnya. Maka Musanna pun memerintahkan pasukan muslim untuk mundur dan menyeberangi jembatan. Namun Abdullah As-Saqafi, saudara Abu Ubaid, marah melihat hal itu. Dia pun mengatakan, jangan kabur, wafatlah sebagaimana pemimpin kalian wafat. Abdullah As-Saqafi kemudian memotong tali jembatan, sehingga pasukan muslim pun berjatuhan dan tenggelam ke dalam sungai. Melihat hal itu, Musanna pun bersedih. Musanna kemudian mengatakan, menyeberanglah wahai pasukan muslim, perbaiki jembatan itu. Aku akan bertahan di sini sampai kalian semua menyeberang. Maka saat itu ada sekitar 100 prajurit muslim yang bertahan bersama Musanna bin Harisah di saat-saat sulit dan genting tersebut. 100 prajurit terbaik umat Islam ini berjuang sekuat tenaga, menahan gempuran ribuan pasukan Persia
yang dilengkapi dengan pasukan lengkap, para pemanah, para jenderal, pasukan berkuda dan gajah. Semua itu dihadapi dengan penuh kesabaran dan keberanian oleh 100 prajurit muslim pemberani tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para sahabat dan pejuang umat Islam yang bertahan dan terus berjuang di saat-saat paling sulit. 100 prajurit ini laksana laskar kematian yang pernah ada di Perang Yarmuk. Pertempuran yang dihadapi oleh 100 prajurit ini adalah pertempuran yang luar biasa dan tidak mungkin dijalani oleh manusia biasa. Satu demi satu, pasukan muslim pun wafat, dan prajurit muslim terakhir yang wafat dari 100 prajurit terbaik umat Islam tersebut ialah Khalid bin Qais. Dia adalah termasuk prajurit yang menentang keputusan Abu Ubaid untuk menyeberang jembatan. Sedangkan prajurit muslim yang selamat dari 100 prajurit tersebut hanya sekitar 5 orang, termasuk Musanna bin Harithah. Maka jumlah pasukan muslim seluruhnya di Irak menjadi hanya 4.000 orang, setelah sebelumnya berjumlah 10.000 prajurit. Jumlah prajurit muslim yang wafat dalam musibah ini ialah sebanyak 4.000 prajurit. Sedangkan pasukan muslim yang kabur dan melarikan diri ialah sebanyak 2.000 prajurit. Mereka malu untuk kembali ke markas pasukan muslim di Irak. Maka mereka pun kemudian bergerak pulang ke Madinah. Sedangkan pasukan yang tewas dari orang-orang Persia dalam peristiwa jembatan tersebut ialah sebanyak 10.000 prajurit dan 5 ekor gajah. Melihat pasukan muslim dalam keadaan lemah, Bahman Jadawi, sang komandan pasukan Persia, bukannya mengejar pasukan muslim, namun dia hanya bertahan dan merasa cukup dengan kemenangan sesaat yang dia dapatkan. Musanna bin Harithah pun sampai di seberang sungai dan menyeberangi jembatan. Di tepi sungai, dia berteriak kepada Bahman Jadawi, "Datanglah ke sini, kami tunggu kalian. Kami bukan orang-orang licik, kami akan tunggu sampai kalian merapihkan barisan kalian." Namun Bahman Jadawi dan pasukannya tidak bergerak mendekati pasukan muslim. Bahman Jadawi selanjutnya memutuskan untuk kembali ke markas pemerintahan Persia di Madain. Setelah Bahman Jadawi mendengar bahwa ada kemelut politik di Madain, maka dengan demikian peperangan Jasr atau peristiwa jembatan pun selesai. Pasukan Persia pun bergerak mundur menuju Al-Madain. Selanjutnya Musanna mundur ke kota Alis yang merupakan sebuah wilayah yang lebih tersembunyi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan mendadak dari pasukan Persia, karena saat itu pasukan muslim sedang dalam keadaan lemah dan jumlah pasukan muslim pun sudah jauh berkurang menjadi hanya sekitar 4.000 prajurit. Musanna bin Harithah pun melaporkan kondisi umat Islam kepada Umar bin Khattab di Madinah. Musanna bin Harithah juga mengabarkan tentang wafatnya Abu Ubaid As-Saqafi dan para syuhada lainnya. Selain itu, Musanna bin Harithah juga meminta pasukan tambahan dari Umar bin Khattab untuk menghadapi pasukan Persia, karena jumlah pasukan muslim sudah berkurang sangat banyak pasca peristiwa Jasr dan musibah yang umat Islam dapatkan di dekat jembatan. Umar bin Khattab sangat sedih mendengar kabar wafatnya Abu Ubaid dan para syuhada muslim. Umar bin Khattab pun mengatakan, seandainya dia bermusyawarah kepadaku, maka aku akan menyarankan agar mereka tidak menyeberangi jembatan. Umar bin Khattab dengan segera menyiapkan pasukan bantuan untuk dikirim membantu para pejuang muslim di Irak. Saat Rustum mengetahui bahwa umat Islam sedang dalam keadaan lemah, Rustum pun mengutus Jaban dan Mardansyah untuk melakukan inspeksi ke kota-kota Irak dan mengusir orang-orang muslim. Kota-kota yang berada di sekitar Madain pun direbut kembali oleh pasukan Persia. Peristiwa ini tentu saja sangat merugikan umat Islam. Musanna bin Harithah memiliki mata-mata dan informan yang menyebar di berbagai wilayah di Irak. Musanna bin Harithah pun melihat apa yang terjadi. Maka Musanna bin Harithah tidak tinggal diam. Musanna bin Harithah segera bersiap bersama pasukannya untuk melakukan penyerangan mendadak terhadap pasukan Persia. Maka terjadilah peristiwa Alis Sugro. Saat itu Asim bin Amru At-Tamimi ditunjuk menjadi pemimpin pasukan di markas umat Islam menggantikan Musanna. Lalu Musanna bergerak menuju pasukan Jaban dan Mardansyah. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara pasukan muslim dan pasukan Persia
yang dipimpin oleh Jaban dan Mardansyah. Dan setelah melalui pertempuran yang sangat dahsyat, pasukan Persia itu pun hancur diserang pasukan Musanna bin Harisah. Saat itulah umat Islam membalaskan dendam atas kematian para prajurit Muslim dalam pertempuran sebelumnya. Pasukan Persia pun terdesak dan mundur, hingga akhirnya pasukan Persia pun dibantai satu persatu oleh pasukan Muslim. Mendengar kabar kekalahan Jaban dan Mardansyah, Rustum menjadi semakin panik. Rustum pun berkonsultasi dengan para pemimpin pasukan Persia, bagaimana cara mengalahkan pasukan Muslim. Orang-orang di sekeliling Rustum pun menyarankan untuk memukul pasukan Muslim dengan pasukan berkuda terbaik Persia, karena kekuatan pasukan Muslim ada di pasukan berkuda. Maka yang dapat mengalahkan pasukan berkuda hanyalah pasukan berkuda. Maka pasukan Persia pun menyiapkan pasukan kuda dalam jumlah besar. Kuda-kuda Persia terbaik pun disiapkan, dan para penunggang kuda pun dilatih secara intensif. Namun tidak semua orang dapat menjadi penunggang kuda yang mahir. Kemampuan penunggang kuda umat Islam yang luar biasa tidak mudah ditandingi oleh orang-orang Persia. Setelah mendengar kabar bahwa pasukan Persia sedang menyiapkan pasukan kuda untuk menghadapi umat Islam, Musanna pun meminta bantuan pasukan kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Sesungguhnya orang-orang Persia telah menyiapkan pasukan baru, maka kirimkanlah bantuan kepadaku, wahai Amirul Mukminin." Melihat surat tersebut, Umar bin Khattab pun segera bergerak. Maka dikumpulkanlah kabilah Kinanah, Usud, Ajal, dan Juhainah. Umar pun meminta agar kabilah-kabilah tersebut mengirimkan prajurit-prajurit terbaik mereka untuk berjihad di Irak. Saat itu banyak orang Muslim di Madinah yang tidak suka berperang di Irak karena pasukan Persia terkenal lebih garang dalam peperangan daripada orang-orang Romawi, dan para pejuang Muslim lebih memilih untuk berjihad di wilayah Romawi di Syam. Maka Umar bin Khattab berkata, "Irak, Irak wahai umat Islam. Irak, Irak wahai umat Islam. Sisi Syam sudah cukup, sedangkan pasukan Muslim yang ada di Irak membutuhkan bantuan umat Islam." Setelah mendengar ucapan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam pun tergerak untuk berjihad di Irak. Maka pasukan bantuan pun akhirnya terbentuk dan bersiap untuk bergerak menuju Irak. Setelah beberapa lama, akhirnya pasukan-pasukan berkuda Persia sudah siap untuk bertempur di bawah pimpinan Mahran bin Hamadan. Pasukan Persia saat itu diperkuat dengan jumlah yang sangat besar. Kabar tentang telah siapnya pasukan Persia ini akhirnya tersebar dan terdengar oleh telinga umat Islam. Musanna pun berkumpul di Buaib untuk mendekat ke arah pasukan Persia, sedangkan Mahran berkumpul di Bisausa. Bisausa ini mirip dengan kata Basus yang merupakan perang di masa jahiliyah di mana bangsa Arab kalah. Sebagian pasukan Muslim berpikir negatif bahwa kekalahan bangsa Arab di perang Basus mungkin akan terulang. Namun Musanna bin Harisah mengatakan, kalau begitu akan hancurlah pasukan Mahran. Musanna pun mengirimkan surat kepada pasukan Muslim yang sedang bergerak ke Irak agar mereka mempercepat gerakan mereka, agar mereka dapat tiba dengan segera di Irak. Hingga akhirnya pasukan bantuan dari Madinah pun tiba di Irak dan bergabung bersama pasukan Musanna bin Harisah. Maka kedua pasukan pun saling berhadapan dalam pertempuran yang legendaris bernama Pertempuran Buaib. Peristiwa ini terjadi di tanggal 13 Ramadan, bertepatan dengan 9 November 634 Masehi. Kedua pasukan ini saling berhadapan dipisahkan oleh sungai Efrat. Kemudian utusan pasukan Persia datang membawa pesan, "Kalian yang akan menyeberang atau kami?" Musanna pun menjawab, "Kalian yang menyeberang. Kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang terhormat yang tidak akan melakukan hal-hal yang licik. Kami tidak akan menyerang sebelum kalian siap. Kami akan biarkan kalian menyeberang dan merapihkan barisan kalian." Lalu selanjutnya pasukan Persia pun menyeberang jembatan dan bergerak ke arah pasukan Muslim. Saat itu pasukan Persia berjumlah 30.000 orang. Pasukan ini diperkuat dengan penunggang kuda dan pasukan gajah. Sedangkan pasukan Muslim berjumlah 8.000 orang. Di sisi kanan ada Bashir bin Khososiyah yang memimpin pasukan kanan, sedangkan pasukan berkuda dipimpin oleh Mas'ud bin Harisah.
Setelah kedua pasukan berbaris dan telah siap, pertempuran pun dimulai. Dalam pertempuran ini, Musanna menggunakan strategi bertahan dan tidak menyerang secara total. Hal ini bertujuan agar pasukan Persia melemah dan kelelahan, sehingga tenaga mereka habis untuk menyerang pasukan Muslim. Maka pasukan Muslim pun bertahan dengan sekuat tenaga menahan gempuran pasukan Persia yang sangat dahsyat. Pasukan Persia sempat mendominasi peperangan, hingga akhirnya sedikit demi sedikit pasukan Persia mulai kelelahan dan kehabisan tenaga. Saat pasukan Persia sudah kelelahan, Mas'ud bin Harithah pun segera memerintahkan pasukan berkuda untuk menyerang jantung pertahanan pasukan Persia. Maka pasukan berkuda umat Islam pun maju dengan cepat ke jantung pertahanan pasukan Persia, laksana halilintar. Serangan pasukan berkuda ini begitu dahsyat hingga akhirnya barisan pasukan Persia pun hancur berantakan. Serangan pasukan berkuda umat Islam yang sangat dahsyat menyebabkan adanya celah di dalam barisan pasukan Persia. Celah ini pun dimanfaatkan oleh pasukan Muslim untuk melancarkan serangan yang mematikan terhadap pasukan Persia. Strategi ini ternyata membuahkan hasil. Pasukan Persia mulai tertekan dan mundur sedikit demi sedikit, hingga akhirnya pasukan tengah pasukan Persia pun tidak kuat lagi menahan gempuran pasukan Muslim dan akhirnya kabur. Mahran pun kabur. Namun nasib buruk menimpanya. Mahran tertangkap di tangan Jarir dan akhirnya Mahran pun tewas di tangan Jarir. Namun di tengah penyerangan umat Islam tersebut, salah satu komandan umat Islam, yaitu Mas'ud bin Harithah, terkena serangan orang Persia dan terjatuh. Pasukan Muslim pun bersedih melihat Mas'ud bin Harithah sekarat. Namun Mas'ud berkata, "Maju terus wahai pasukan Muslim, jangan kematianku ini membuat kalian lengah." Pasukan Muslim pun terus berjuang dan menyerang jantung pertahanan pasukan Persia dengan serangan yang sangat luar biasa. Serangan umat Islam yang bertubi-tubi ini membuat pasukan Persia semakin hancur berantakan. Pasukan Persia pun berhamburan ke segala arah. Sebagian pasukan Persia ingin kabur melewati jembatan dan menyeberang sungai Efrat. Tapi ternyata jembatan sudah dijaga oleh pasukan Muslim. Pasukan Persia pun kaget dan putus asa. Maka pasukan Persia pun terkepung dan tidak bisa lari dari serangan pasukan Muslim. Namun pasukan Persia yang terdesak ini justru menunjukkan perlawanan yang sangat dahsyat. Mereka tidak punya tempat lari kecuali pedang mereka. Maka para prajurit Persia pun berjuang sekuat tenaga menahan kepungan pasukan Muslim. Pasukan Persia sempat bertahan dan bertarung seperti orang yang kesetanan. Karena dahsyatnya perlawanan pasukan Persia ini, sebagian pasukan Muslim pun tewas di tangan pasukan Persia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan pasukan Muslim hingga akhirnya pasukan Persia semakin tertekan dan tewas di tangan pasukan Muslim satu demi satu. Pasukan Muslim pun berhasil menyerang pasukan Persia dengan serangan yang mematikan hingga akhirnya pasukan Persia pun dapat dihabisi. Seluruh pasukan Persia pun tewas tanpa sisa. Akibat dari pembantaian habis-habisan ini, tidak ada pasukan Persia yang memberikan kabar kekalahan mereka kepada para petinggi kekaisaran di Madain. Sehingga kabar kekalahan pasukan Persia ini terlambat sampai ke telinga para penguasa Persia. Elang dan gagak pun berpesta memakan jasad para prajurit Persia. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar pasukan Muslim di wilayah Irak. Sebuah kemenangan yang sangat menentukan dan menjadi tonggak sejarah penting bagi perjuangan umat Islam di Irak. Perang ini juga menjadi lonceng pengingat tanda bahaya bagi pasukan Persia yang sombong dan masih merasa bahwa mereka mampu menghentikan pergerakan pasukan Muslim. Setelah perang ini, pasukan Muslim mendapatkan banyak kuda-kuda yang sangat bagus yang memperkuat pasukan Muslim, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan summa yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun." Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalang-halangi jalan Allah. Maka mereka menafkahkan harta tersebut kemudian menyesal dan akhirnya mereka kalah, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan di dalam neraka.
Setelah itu, Bashir bin Khososiyah pun memimpin umat Islam di Irak untuk sementara waktu, karena Musanna bin Harithah bergerak memimpin pasukan Muslim untuk menyerang wilayah Anbar yang dekat dengan Madain. Di sana ada pasar yang sangat besar. Setelah itu pasukan Muslim bergerak ke Baghdad dan mendapatkan banyak harta rampasan. Sedangkan di ibu kota Persia, Madain, para penguasa Persia kebingungan karena mereka tidak tahu lagi bagaimana mereka akan bertahan melawan pasukan Muslim. Satu demi satu pasukan mereka dikalahkan, dan satu demi satu komandan pasukan mereka tewas di tangan para prajurit Muslim. Kegalauan dan ketakutan pun menyelimuti para penguasa kekaisaran Persia di Madain. Satu persatu wilayah yang lepas pasca peristiwa Jasar atau jembatan pun direbut kembali dan dikembalikan ke dalam wilayah kekuasaan umat Islam. Pasukan yang tewas di kota-kota Persia tersebut mencapai puluhan ribu prajurit. Ditambah 30.000 pasukan Persia yang tewas di Buaib, maka jumlah pasukan Persia yang tewas menjadi sangat besar. Ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi kekaisaran Persia. Kekalahan pasukan Persia ini membuat angkatan perang pasukan Persia semakin lemah dan tidak berdaya di hadapan pasukan Muslim. Sementara itu, di kekaisaran Persia ada dua penguasa yang saling bersaing, yaitu Rustum dan Fairuzan, penguasa Afghanistan dan Iran. Dua panglima ini saling bersaing dan saling berebut pengaruh di kekaisaran Persia. Orang-orang Persia pun menyalahkan kedua pemimpin ini. Orang-orang Persia menganggap bahwa kekalahan orang Persia adalah karena Rustum dan Fairuzan yang saling bersaing dan tidak mau bersatu, sehingga persatuan orang-orang Persia menjadi lemah. Maka orang-orang Persia pun mengancam, jika Rustum dan Fairuzan tidak mau berdamai, maka mereka berdua akan dicopot. Maka Rustum dan Fairuzan pun dipaksa untuk bersatu dan memerangi pasukan Muslim. Maka kedua pemimpin pasukan Persia ini pun akhirnya berdamai. Mendengar kabar persatuan Fairuzan dan Rustum, Musanna bin Harithah pun mulai risau. Musanna bin Harithah pun kembali memberikan kabar perkembangan terbaru kepada Umar bin Khattab. Setelah itu, Musanna pun kembali meminta pasukan bantuan kepada Umar bin Khattab untuk memperkuat pasukan Muslim yang ada di Irak. Umar pun berkata, "Akan aku pukul raja-raja Persia dengan raja-raja Arab." Saat musim haji tiba, Umar pun mengumpulkan semua kabilah Arab dan mengajak mereka berjihad di Irak. Sebagian bangsa Arab yang dahulu murtad pun akhirnya bertaubat, bergabung bersama pasukan bantuan yang dikirim dari Madinah untuk berjihad di Irak. Pasukan bantuan ini bertekad untuk berjuang sekuat tenaga demi mengangkat bendera Islam. Dalam pasukan bantuan ini ada tokoh-tokoh penting dan kuat seperti Tulaihah bin Khuwailid dan yang lainnya. Pertempuran umat Islam melawan kekaisaran Persia belum berakhir. Umat Islam mengeluarkan semua yang mereka punya, baik dari segi pasukan, logistik hingga amunisi. Sementara itu, orang-orang Persia ternyata belum menyerah. Orang-orang Persia pun menyiapkan pasukan dalam jumlah sangat besar untuk memukul pasukan Muslim. Melihat pergerakan pasukan Persia, Musanna berinisiatif untuk bergerak maju menuju padang pasir agar tidak diserang pasukan Persia sebelum bantuan datang dari Madinah. Ini adalah awal dari sebuah perang besar yang menentukan, salah satu perang terpenting dalam sejarah manusia, yaitu peristiwa Qadisiyah, sebuah perang penentu antara kekuatan umat Islam dan kekuatan kekaisaran Persia. Siapa yang akan menang dalam pertempuran yang besar dan penting ini akan kita bahas di kesempatan selanjutnya insya Allah. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.